Godly Family yang dikasih Tuhan, kita kembali menikmati hidup yang baru dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, saudara-saudara yang kekasih. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih sayangnya, betapa mulia kemurahannya untuk sabar menantikan semua orang berbalik dan bertobat. Sapaan yang kekasih menunjukkan relasi yang akrab, yang intim. Gembala yang mengasihi domba-domba, yang mau melindungi dan menjaga, yang memberi makan, minum yang baik, yang sehat, supaya kuat dan sabar melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan ini di dalam penyertaan Tuhan, gembala yang baik. Tetaplah kita harus berjuang di dalam kehidupan ini, supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda untuk menghadap Allah kini dan yang akan datang. Ya, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Itulah janji Allah yang dan amin. Dan kita melihat, walaupun Tuhan Yesus belum datang-datang juga, tidak berarti janji tersebut tidak akan pernah dipenuhi. Sepertinya nampak itu penundaan ya. Dan di dalam bahasa Inggris kita membaca delay only, not deny. Maka kita melihat hanya menunda, tapi bukan dibatalkan. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah berdusta, yang kasih setianya tidak berkesudahan, yang rahmatnya tidak habis-habisnya, yang selalu baru setiap pagi. Itulah besar kesetiaan Tuhan, bukan? Makin intimlah, makin dekatlah, makin pekalah di dalam kehidupan kita ini untuk mengikuti hidup menurut maunya Tuhan. Nikmatilah keindahannya, sehingga dengan demikian kita selalu dikuatkan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mengalami jeripaya kita tidak sia-sia. Jangan seperti guru-guru palsu yang sengaja menjauh dari Tuhan, bahkan mengejek dan menyoal Tuhan tidak datang-datang. Petrus mengingatkan kita, dari sudut pandang Tuhan, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan bandingkan Mazmur 90 ayat yang keempat, 1000 tahun itu juga sama dengan 1 hari. Ikutilah waktu Allah, bukan waktu kita, sehingga semua itu pasti indah pada waktunya. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup rileks. Hidup ini adalah sungguh merupakan kesempatan yang sangat indah. Walaupun ada penundaan, itu adalah dari sudut Tuhan punya kepentingan, karena Tuhan sabar menantikan supaya semua orang bertobat dan menikmati hidup yang kekal, hidup menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka itu pun juga boleh menjadi anak-anak Allah seperti saudara-saudara yang sudah diselamatkan. Ya, biarlah kiranya melalui kesabaran Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mau berdoa, untuk mau mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga yang belum diselamatkan. Kasihlah jiwa-jiwa yang terhilang, doakanlah mereka. Dan itu adalah merupakan satu ujian bagi kita, menguji kesabaran kita. Seberapa siapkah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apakah kita di dalam hari ke hari, apakah kita semakin siap, semakin kita mempersiapkan diri kita dengan hidup tidak bercacat, tidak bernoda? Apakah kita juga mengambil bagian di dalam kasih Tuhan untuk memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang? Kiranya Tuhan menolong kita dan memakai kita menggunakan kesempatan yang sangat indah itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih karena kami disebut kekasih-kekasih Tuhan yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh mengambil bagian di dalam kesabaran Tuhan, di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, sebagai kesempatan untuk mengabarkan Injil, untuk melayani Tuhan, dan sebagai kesempatan untuk berbenah diri, makin bersiap diri, mempersiapkan diri kami untuk tidak bercacat, tidak bernoda, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.